Bagaimana investor profesional memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan risiko? Kuncinya ada pada analisis portofolio. Dalam 4 menit, kita bedah studi kasus 3 saham bank terbesar Indonesia. Kita punya 3 emiten. BBK dengan return 15% dan risiko 10%. BBRI return 18% risiko 15%. BMRI return 12% risiko 8%. Karena satu sektor, korelasinya positif tinggi, antara 0,65 hingga 0,75. Artinya, mereka cenderung bergerak searah. Kita alokasikan 40% di BBCA, 30% di BBRI, dan 30% di BMRI. Return portofolio dihitung dengan rata-rata tertimbang 40% dikali 15% ditambah 30% dikali 18% ditambah 30% dikali 12%. Hasilnya 15%. Risiko portofolio lebih kompleks. Kita hitung dengan rumus varians dan kovarian. Pertama, komponen varian. BBC 0,0016. BBRI 0,002025, BMRI 0,000576, total varian 0,004201. Kedua, komponen kovarian yang memperhitungkan korelasi. Total kovarian adalah 0,005304. Jumlahkan dengan varian, maka menjadi 0,009505. Akar kuadratkan sehingga risiko portofolio adalah 9,75%. Lihat perbedaannya, rata-rata risiko individual ketiga saham adalah 11%. Setelah digabung dalam portofolio, risikonya turun menjadi hanya 9,75%. Diversifikasi terbukti efektif mengurangi risiko, bahkan dalam satu sektor yang sama. Dalam teori portofolio modern, efficient frontier adalah kurva yang memuat portofolio terbaik. Portofolio kita dengan return 15% dan risiko 9,75% berada di kurva ini. Artinya, tidak ada portofolio lain yang bisa memberi return lebih tinggi dengan risiko yang sama. 3 poin penting. Pertama, return portofolio 15% dengan komposisi 40, 30 ke 30. Kedua, diversifikasi menurunkan risiko dari 11% menjadi 9,75%. Ketiga, gunakan efficient frontier untuk menentukan portofolio sesuai profil risiko Anda. Portofolio kita terdiri dari BBCA dengan bobot 40%, BBRI 30%, dan BMRI 30%. Return ekspektasi 15% dengan risiko 9,75%. Sebagai pembanding, IHSG memiliki return 12% dengan risiko 11%. Kita juga punya data beta individual, BBC 0,85, BBRI 1,20, BMRI 0,95 dengan asumsi risk-free rate 5% dari obligasi pemerintah. Sekarang bagian yang lebih kompleks. Risiko portofolio, berbeda dengan return, risiko tidak bisa hanya di rata-rata. Kita harus memperhitungkan varian dan kovarian. Total varian 0,0042. Total kovarian 0,0053. Jumlahnya 0,0095. Akar kuadratkan. Risiko portofolio adalah 9,75%. Lihat hasilnya, rata-rata risiko individual ketiga saham adalah 11%. Setelah digabung dalam portofolio, risikonya turun menjadi 9,75%. Ini membuktikan bahwa diversifikasi tetap efektif mengurangi risiko, meskipun dalam satu sektor yang sama. Membandingkan return saja tidak adil karena risiko berbeda. Kita gunakan Sharpe ratio yang mengukur return berlebih per unit risiko. Dengan risk-free rate 5%, portofolio kita punya Sharpe ratio 1,03, sementara IHSG hanya 0,64, artinya portofolio kita jauh lebih efisien. Beta portofolio kita adalah 0,99, hampir sama dengan pasar. Artinya, jika IHSG bergerak 1%, portofolio kita bergerak 0,99%.
Yang lebih menarik adalah LV positif 3,07%. Portofolio kita menghasilkan return berlebih di atas yang diprediksi oleh risikonya. Pada grafik Efficient Frontier, kita bisa melihat posisi portofolio kita dan IHSG. Portofolio kita berada tepat pada kurva efisien, sementara IHSG berada di bawahnya. Ini membuktikan bahwa portofolio kita menawarkan return yang lebih tinggi dengan risiko yang lebih rendah dibandingkan pasar secara keseluruhan. Mari kita rangkum. Portofolio kita unggul di hampir semua metrik. Return lebih tinggi 3%, risiko lebih rendah 1,25%, Sharpe ratio lebih tinggi 0,39 poin, dan ELF positif 3,07%. Beta yang hampir identik menunjukkan risiko sistematis yang seimbang dengan pasar. Kesimpulannya, portofolio kita memberikan return 15% dengan risiko 9,75%, serta secara konsisten mengungguli IHSG. Diversifikasi dalam satu sektor tetap efektif. Terima kasih telah menyimak.